Pagi harinya Qian langsung membangunkan Cheng Yao yang tertidur di sofa. Hal tersebut pun membuat Cheng Yao sedikit terkejut. Cheng Yao juga menjelaskan alasan mengapa ia sampai bisa tertidur di sofa. Kali ini Qian baru mengetahui jika suara hujan bisa membuat manusia merasakan ketenangan, tetapi Qian malah tidak mempercayai hal itu karena Qian mulai berpikir apakah nyanyian Cheng Yao yang membuatnya bisa tertidur pulas. Akan tetapi pemikiran tersebut tidak berhasil membuat Qian menyadari jika memang Cheng Yao lah yang berhasil menyembuhkan insomnianya. Kemudian Cheng Yao sudah berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao dibuat bahagia karena Qian meminta Yu Fei untuk memberikan Cheng Yao sebuah file. Dan file tersebut berisi tentang kasus yang harus ditangani oleh perusahaan firma hukum mereka. Tak hanya itu, Cheng Yao juga dimasukkan ke grup Bao beserta 2 rekan yang lain. Hal tersebut berhasil menjadikan hubungan mereka semakin membaik. Di malam hari Qian mencoba mengikuti saran Cheng Yao dengan menghidupkan suara hujan agar ia bisa cepat tertidur nyenyak, tetapi hal itu tidak berhasil sama sekali. Bahkan Qian juga meminta seseorang untuk memasak agar sama saat Cheng Yao memasak di rumahnya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Akhirnya Qian kembali meminum obat yang diberikan dokter untuk dirinya. Kemudian Qian pergi keluar rumah dan tak disangka Qian malah melihat Cheng Yao yang tertidur di sebuah supermarket. Ternyata hal tersebut hanyalah ilusi di dalam pikiran Qian atau karena pengaruh obat yang dimakannya. Sementara itu Cheng Yao masih bekerja lembur karena tugas yang Qian berikan padanya, bahkan ia tidak memiliki waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Tak berselang lama Qian juga ada di sana. Kali ini Qian dengan berani mencubit pipi Cheng Yao sebab ia ingin memastikan jika orang tersebut memanglah Cheng Yao. Hal itu pun sempat membuat Cheng Yao terkejut, apalagi Qian memberikan sedikit rasa pedulinya pada Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Cheng Yao mengagumi kepribadian Qian. Lalu Cheng Yao membuat mie rebus sambil bernyanyi. Tak disangka lagi-lagi nyanyian itu terus saja berhasil membuat Qian tertidur. Keesokan harinya rekan kerja Qian dibuat heran karena melihat Qian yang tertidur pulas di sofa. Kemudian Wu Jun juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Wu Jun mengajak semua orang di perusahaan untuk datang ke acara penyambutan rekan kerja baru mereka. Kemudian setelah jam istirahat tiba, Cheng Yao pergi untuk memakan ramen, namun tiba-tiba ia malah mendapatkan pesan dari Qian yang memintanya untuk kembali ke perusahaan. Pesan itu pun tidak terlalu diperdulikan oleh Cheng Yao sebab ia masih ingin menikmati kelezatan makanan tersebut. Lalu tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiri Cheng Yao. Dan pria itu ternyata adalah teman lama Cheng Yao semasa SMA yang bernama Wu Chen. Mengetahui Cheng Yao adalah pengacara, Wu Chen pun meminta pendapatnya tentang kasus yang sedang menimpanya, namun kasus itu tidak terlalu dipahami oleh Cheng Yao. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya kali ini benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau karena Qian berbicara dengan begitu tegas sebab Wu Chen terus saja mendesak Cheng Yao padahal itu bukanlah bidangnya. Setelah Wu Chen pergi, Qian langsung memberikan beberapa nasihat pada Cheng Yao jika ingin menjadi pengacara profesional, termasuk mengabaikan untuk melayani orang yang tidak memberikan keuntungan apapun. Tak hanya itu, Qian juga kembali membuat Cheng Yao terkejut karena Qian meminta Cheng Yao untuk menjadi asisten hidupnya karena Cheng Yao tidak cocok untuk jadi pengacara, namun tawaran itu tidak diterima oleh Cheng Yao sebab ia tetap ingin menjadi pengacara, tetapi Qian masih terus memaksanya agar membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Cheng Yao dan Qian sudah berada di rumah. Saat itu Cheng Yao sedang memperbaiki saluran air yang ada di rumah Qian. Setelah selesai ia terkejut karena semua barang-barangnya sudah berada di kamar. Ternyata Qian memberikan kesempatan pada Cheng Yao untuk pindah kembali ke rumah tersebut. Semua itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa aneh. Akhirnya ketika selesai berbicara dengan Ting, Cheng Yao memutuskan untuk pergi ke acara yang diadakan oleh Wu Jun. Setelah itu Cheng Yao pun berkumpul dengan semua rekan kerjanya. Kali ini mereka terlihat bersenang-senang dan berfoto bersama dengan rekan kerja baru mereka. Dan di sisi lain Qian masih terus mencari tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan insomnianya. Lalu ia menghubungi Cheng Yao dengan alasan saluran air tersumbat dan menyuruhnya untuk segera pulang, tetapi Cheng Yao sudah tidak langsung menuruti perintah Qian dan langsung menutup teleponnya. Dan tiba-tiba saja Qian menyusul Cheng Yao di acara tersebut.
Bao juga merasa heran atas kedatangan atasannya itu sebab selama ini Qian tidak pernah mau menghadiri acara seperti itu, tetapi kedatangan Qian malah membuat acara tersebut menjadi begitu canggung. Untuk mencairkan suasana, akhirnya Qian mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan, tetapi tantangan dari permainan itu sangat sulit sebab mereka diminta untuk menjelaskan isi dari pasal yang disebutkan. Setelah permainan itu selesai, Cheng Yao malah mabuk karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Akhirnya Qian pun membawa Cheng Yao pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Cheng Yao terus saja berbicara tak karuan sampai membuat Qian merasa sedikit kesal. Cheng Yao juga muntah di dalam mobil Qian sebab ia sudah tidak bisa menahan rasa mual akibat mabuk yang ia rasakan.